Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, berita yang sedang viral adalah bahwa KDM alias Kang Deddy Mulyadi itu akan dengan segera dan penuh keyakinan serta didukung oleh sebagian besar sekali masyarakat Jawa Barat akan membongkar pondok pesantrennya Rizik Syihab yang ada di daerah Megamendung, Bogor. Ini bukan semata-mata membongkar pondok pesantren ya, jangan diplesetkan, jangan dipraming. Memang kita bukan anti pondok pesantren, bukan. Tapi pondok pesantrennya Rizik Syihab itu dibangun di atas tanah punyanya atau miliknya PT PN, PT Perkebunan Nusantara. Nah, ini kan ilegal. Lagian juga heran ya, katanya Rizik Syihab imam besar. Katanya Rizik Syihab panutan orang Islam. Katanya Rizik Syihab cucu Nabi. Kok modelnya begitu-begitu saja ya? Yang nyerobot tanah lah, yang mempergunakan mukibin untuk jadi tameng lah, dan pekerjaan-pekerjaan hitam lainnya. Heran aku. Seharusnya sebagai orang Islam, jangankan beli tanah berhektar-hektar, beli tanah sejengkal pun harus yang jelas, statusnya jelas, bukan status sengketa. Jangan asal murah, mentang-mentang murah dibeli saja, padahal itu tanah sengketa. Tidak boleh, itu haram. Belilah tanah yang halal. Jadi nanti kalau dibangun apapun sudah tenang. Kita saja yang ya boleh dibilang agamanya pas-pasan masih takut kalau mau beli tanah itu mesti ditanya dulu kanan kiri mau ke belakang. Benar nggak ini tanah benar? Benar nggak ini tanah bukan tanah sengketa? Begitu Cik. Jangan asal comot aja, itu legal namanya. Nah, sekarang giliran yang punya menanyakan, kamu nantang ribut. Anda itu sombong sekali, semua ditantang. Emangnya kamu siapa sih? Kamu itu tidak lebih dari pendatang dari Yaman sana. Oh, mau sok-sokan. Kalau penduduk Indonesia, ini untungnya orang Indonesia itu rata-rata sopan, santun, penyabar. Nah, kalau orang Indonesia ini temperamennya kayak kamu, pemarah, kamu udah diinjak-injak dari dulu. Bahkan mungkin udah kena parang dari dulu. Kamu kan ya sering mengatakan asah parangmu, asah golokmu. Itu kan. Nah, kalau orang Indonesia karakternya seperti kamu udah disikat itu pakai parang itu. Jangan sok lah jadi manusia ya, jangan sombong jadi manusia. Hah? Ini sengaja sekali bikin pondok pesantren di atas tanah ilegal. Mungkin dalam pikiranmu itu ini pondok ini siapa yang berani bongkar, begitu kan? Bukan begitu ceritanya. Ceritanya memang pondok kita hati-hati jangan sampai kita bongkar pondok. Tapi kalau tanah yang dipakai untuk bangun pondok tanah ilegal ya dibongkar juga. Ayo masyarakat Jawa Barat khususnya orang Sunda dukung KDM Kang Deddy Mulyadi karena beliau benar itu sudah di dalam relnya. Kami pun walaupun bukan orang Jawa Barat ikut berdoa semoga Kang Deddy Mulyadi diberi kekuatan ya, diberi kesabaran, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Betul-betul ilegal, bukan hak Rizik Syihab. Ya harus dibersihkan untuk keberlangsungan lingkungan lestari. Pertanyaan berikutnya adalah, tapi di situ kan ada makam yang diglorifikasi sebagai syuhada oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ya salahnya Rizik Syihab. Mengapa harus mengubur mayat
di tanah, membaca kiprah dan perjuangan Kang Deddy Mulyadi, tentu masyarakat Jawa Barat, tidak hanya masyarakat Jawa Barat, masyarakat di luar Jawa Barat, termasuk saya salah satunya, di antaranya yang bermukim di luar Jawa Barat, dan betul-betul heran. Tapi menurut saya, setelah saya amati, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, betul-betul ingin menjaga keseimbangan alam ini, antara mikrokosmos yang disebut manusia, dengan makrokosmos yang disebut kealaman, yang di situ ada pohon, ada hewan, dengan berbagai isi kesemestaan ini. Dan ada juga metakosmos, yaitu sosok agung yang tidak bisa disamakan dengan kealaman yang kita saksikan ini. Tetapi keberadaan Allah adalah betul-betul sebagai zat yang wujuduhu wujudul mutlak. Wujudnya aja wujud yang mutlak, yang tidak bisa dibatasi oleh panca indera, oleh pendengaran, dan tidak bisa dibatasi oleh mikrokosmos maupun makrokosmos, jagat cilik maupun jagat gede. Atau tidak bisa dibatasi dengan sistem kealaman ini yang telah diciptakan Allah dengan sempurna dan indah ini. Makanya manusia juga punya kewajiban untuk menjaga keindahan kesemestaan ini, kealaman ini, bil khusus yang terkait dengan lingkungan lestari. Nah, Kang Deddy ini punya keterpanggilan yang luar biasa untuk menjaga lingkungan lestari. Tidak peduli semua sistem kapitalisasi lingkungan yang akan merusak lingkungan hidup harus dibenahi, harus diperbaiki. Termasuk bangunan-bangunan yang memang ada potensi kapital yang untungnya tidak seberapa, tapi merusak lingkungan yang berakibat fatal untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Maka ini harus didahulukan, menyelamatkan lingkungan ini itu. Jangan sampai kita ini menjadi generasi yang egois. Kita ingin era kita ini menikmati lingkungan lestari, tapi generasi kita tidak mendapatkan, tidak bisa merasakan lingkungan lestari. Nah, Kang Deddy ini dalam rangka menjaga lingkungan lestari, sehingga hal-hal yang merusak lingkungan lestari ya harus diperbaiki. Kalau seandainya itu harus ada perlawanan dari pihak yang ingin merusak lingkungan lestari, Kang Deddy gak segan-segan untuk melawan. Dan ini sosok pemimpin yang ingin menerapkan kesejahteraan secara menyeluruh. Tidak hanya kesejahteraan yang dinikmati orang-orang tertentu. Inilah sosok pemimpin yang tidak peduli dengan pencitraan. Orang akan mencitrakan apa dengan sosok Kang Mulyadi, gak peduli beliau. Yang penting semua masyarakat akan merasakan hasilnya, tidak hanya orang-orang tertentu. Dan betul-betul sosok pemimpin yang tidak terjerat oleh riya, oleh baik dia berbuat maupun tidak berbuat, betul-betul karena Allah. Bukan karena tidak berbuat takut dilihat orang, atau berbuat ingin dilihat orang. Bukan itu. Kang Deddy bukan itu. Kang Deddy betul-betul menjaga lingkungan lestari adalah panggilan nurani. Menjaga lingkungan lestari adalah ajaran luhur nenek moyang kita. Dan menjaga lingkungan lestari dengan baik itu
betul-betul juga menjadi ajaran teks kewahyuan kita umat Islam, dan juga ajaran teks kenabian kita dari umat Islam, dan itu juga universal. Menjaga keutamaan, menjaga lingkungan lestari itu etik universal, ditemukan di semua agama, termasuk dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam tradisi leluhur kita, yang dari seluruh ajaran itu jika dikumpulkan bahwa hidup ini itu ada yang disebut mikrokosmos, ada yang disebut makrokosmos, ada yang disebut metakosmos. Mikrokosmos ini manusia, jagat cilik. Ada yang disebut makrokosmos, kealaman atau kesemestaan, jagat gede. Ada yang disebut metakosmos, di luar kosmologi kesemestaan atau di luar kesemestaan, yaitu Allahul Wahidul Qahhar, Allah Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah Allah. Wujuduhu wujudul mutlak. Wujudu bila makan, mawjudun bila makan, wujuduhu wujudul mutlak. Kang Deddy udah betul-betul karena relasi, menjalankan relasi ini karena menjaga relasi suci dengan Allah dan menjaga relasi suci dengan kesemestaan, kealaman, bil khusus lingkungan lestari yang langsung bersentuhan dengan manusia, dan ini yang ingin diperjuangkan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dalam perjuangan menjaga lingkungan lestari ini berhadapan dengan para penentang, dan di antara penentang itu misalnya ada pemilik pesantren Megamendung, yaitu Habib Rizik Syihab. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya, ini masukan untuk Kang Deddy Mulyadi, kalau memang itu benar bahwa pesantren Megamendung itu ilegal, hasil nggosok hak orang lain, atau hasil gosok atas melalui orang lain yang sebenarnya itu gosok dari hak tanah negara misalnya, ya tidak peduli. Makanya dipastikan dulu status pesantren Megamendung ini, kalau memang ini betul-betul ilegal, bukan hak Rizik Syihab, ya harus dibersihkan untuk keberlangsungan lingkungan lestari. Pertanyaan berikutnya adalah, tapi di situ kan ada makam yang diglorifikasi sebagai syuhada oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ya, salahnya Rizik Syihab. Mengapa harus mengubur mayat di tanah yang belum jelas statusnya? Yang dosa bukan mayatnya, tapi yang dosa mereka yang punya tugas melaksanakan fardu kifayah, yaitu mereka yang mengubur, mereka yang menyiapkan si mayit ini. Mengapa harus dimakamkan di tanah yang ilegal? Ini persoalan bagi yang mengubur di tanah ilegal ini. Bahkan kalau memang pemiliknya ada yang memiliki yang lebih berhak atas tanah di Megamendung ini, dan yang berhak itu adalah bukan Rizik Syihab, dan yang lebih berhak itu menginginkan kuburannya untuk digali, harus digali. Bukan tanah sendiri. Tanah sendiri aja kalau dalam konteks kehidupan kita harus izin. Tanah sendiri aja harus izin. Karena memang pemakaman itu harus di tanah yang memang khusus, yang sudah disediakan atau yang sudah tersedia khusus untuk pemakaman. Di tanah sendiri harus saja izin minimal dari pihak
pemerintah itu menyarankan untuk mendapatkan persetujuan dari kanan kiri pemilik tanah itu. Nah, itu ibarat tanah sendiri. Apalagi ini tanah bukan tanah sendiri,